Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul Perkembangan Bahasa Peserta Didik beserta problematikanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulansari Maulidia dengan NIM 210131600891. Perkenalkan, nama saya Wisanta Setiawan dengan NIM 210131683. Saya Reka Tristia dengan NIM 210131624. Kenalkan, saya Nadila Yunita Maharani, NIM 2104316200852. Perkenalkan, nama saya Nurita Putri Ramadhani dengan NIM 210431620827. Perkenalkan, nama saya Santi Nurrohma dengan NIM 2101316000818. Hakikat perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan suatu tahapan perkembangan awalan di mana tahap perkembangan itu memiliki potensi yang mendasar dan mempunyai tahap-tahap suatu perkembangan yang mendasar dari sejak lahir. Ketika anak belajar berbicara, secara tidak sengaja mereka mengembangkan pengetahuan tentang sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan sistem pragmatik. Bahasa pada manusia merupakan upaya kreatif yang tidak pernah berhenti. Bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi secara verbal, diucapkan dan ditulis, dan non-verbal, diisyaratkan, berupa kata-kata yang bervariasi dan merupakan kombinasi keduanya. Bahasa membantu individu untuk menjelaskan informasi pada orang-orang di sekitar. Bahasa berperan penting dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Pengungkapan pesan melalui bahasa akan membangun komunikasi. Komunikasi yang dibentuk melalui percakapan akan membantu menyampaikan informasi antar individu, antar kelompok, dan antar generasi. Salah satu hal yang penting dalam perkembangan anak adalah perkembangan bahasa. Hal ini disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa merupakan bagian dari perkembangan manusia yang tidak bisa dipisahkan sebagai alat komunikasi antar sesamanya. Next. Yang selanjutnya adalah implikasi dalam pendidikan. Pengembangan bahasa melalui penyiapan sarana dan prasarana belajar seperti buku-buku bacaan yang disediakan melalui perpustakaan. Guru juga diharapkan dapat memberikan stimulus melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan bercerita. Pengembangan kemampuan berbahasa dilakukan melalui beberapa upaya menurut Elwin dalam Triono tahun 2012 antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan membaca. Kemampuan membaca melibatkan kemampuan memahami dan menggunakan bahasa tulis. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan menulis. Keterampilan dasar menulis memungkinkan anak mengubah lambang bunyi melalui huruf yang dirangkai menjadi kata-kata yang tertulis. Kata-kata yang tertulis menjadi dasar tulisan buku-buku, laporan, puisi, pidato, surat, dan tulisan online. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan merupakan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Yang terakhir, yaitu adalah memberi kesempatan untuk bercakap-cakap. Keluarga berperan dalam mengembangkan kemampuan anak berbicara melalui upaya memberi kesempatan kepada anak dalam mengungkapkan pendapat dan ide yang dimilikinya. Next.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa menurut yang pertama yaitu intelijensi, yang kedua ada kedisiplinan, ketiga urutan dalam keluarga, 4 jumlah saudara dalam keluarga, 5 ras, 6 peran seks, 7 pengaruh faktor biologis, 8 faktor lingkungan, 9 status sosial ekonomi keluarga, dan yang terakhir yaitu kemampuan bilingual. Intelijensi sendiri yaitu semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka ia akan semakin cepat menguasai keterampilan bahasa. Yang kedua, kedisiplinan, yaitu cara orang tua melatih kedisiplinan pada anak berpengaruh terhadap penguasaan bahasa anak. Yang ketiga, ada urutan dalam keluarga, yaitu anak pertama biasanya akan lebih mendapatkan stimulasi berbicara daripada anak kedua. Yang keempat, jumlah saudara dalam keluarga. Anak tunggal akan didorong untuk lebih banyak bicara daripada anak-anak lain dalam keluarga. Yang kelima, ada ras. Kepercayaan yang diyakini oleh ras tertentu bahwa berbicara harus terbatas akan mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang keenam, ada peran seks. Anak perempuan lebih cepat dalam perkembangan bahasa daripada anak laki-laki. Yang ketujuh, ada pengaruh faktor biologis. Kemahiran bahasa memiliki basis biologis, membuktikan bahwa daerah tertentu di otak digunakan untuk memilih bahasa yang tepat. 8, ada pengaruh lingkungan. Orang tua berperan dalam memperluas ungkapan anak-anak dalam berbahasa. Yang ke-9, ada status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga mempengaruhi cara berkomunikasi pada anak-anak. Yang ke-10, kemampuan bilingual. Anak-anak yang memiliki kemampuan dua bahasa memiliki keunggulan dalam hal performa kognitif. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan bilingual memiliki pengendalian atensi, mudah dalam memahami pembentukan konsep. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan bahasa. Bisoc membagi tahapan perkembangan bahasa anak dari lahir sampai usia 3 tahun dalam 4 stadium. Pertama, perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi prelinguistik. Komunikasi ini terjadi pada umur 0 sampai 3 bulan dari periode lahir sampai akhir tahun pertama. Bayi baru lahir belum bisa menggabungkan elemen bahasa baik isi, bentuk, dan pemakaian bahasa. Selain belum berkembangnya bentuk bahasa konvensional, kemampuan kognitif bayi juga belum berkembang. Komunikasi lebih bersifat reflektif daripada terencana. Kedua, kata-kata pertama transisi ke bahasa. Terjadi pada umur 3-9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama Milentone adalah pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama, berlanjut sampai 1,5 tahun saat pertumbuhan kosakata berlangsung cepat. Juga tanda dimulainya pembentukan kalimat awal. Ketiga, perkembangan kosakata yang cepat atau pembentukan kalimat. Terjadi pada umur 9-18 bulan, bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Perkembangan komprehensif dan produksi kata-kata berlangsung cepat pada sekitar umur 18 bulan. Anak bisa menggabungkan kata benda dengan kata kerja yang kemudian menghasilkan sintaksis. Keempat, dari percakapan bayi menjadi registrasi prasekolah yang menyerupai orang dewasa. Terjadi pada umur 18-36 bulan,
Anak dengan mobilitas yang mulai meningkat memiliki akses dengan jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif menjadi semakin dalam. Anak mulai berpikir konseptual, mengkategorikan benda, orang, dan peristiwa serta dapat menyelesaikan masalah fisik. Anak terus mengembangkan pemakaian bentuk fonem dewasa. Next. Problematika perkembangan bahasa. Pada umumnya, pengembangan bahasa pada anak usia dini dilihat dari usia anak. Setiap anak yang lahir di dunia sangat rentan dengan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak, terutama anak usia dini, biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses perkembangannya. Bila gangguan atau problem tidak segera diatasi, maka akan berlanjut pada fase perkembangan berikutnya, yaitu fase perkembangan anak sekolah. Pada gilirannya, gangguan tersebut perkembangan yang optimal. Problematik perkembangan bahasa tersebut antara lain yang pertama, yaitu terlambat bicara. Anak yang memiliki keterlambatan berbicara akan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, cenderung kurang tepat dalam menyebutkan kata pada usia 2 tahun. Yang kedua, jumlah penguasaan kata yang rendah di usia 3 tahun. Yang ketiga, mempunyai kesulitan dalam memberikan nama pada benda di usia 5 tahun. Dan problematika yang kedua yaitu gagap. Gagap yaitu anak terbiasa mengulang suara atau mengulang suku kata terutama di awal. Terdengar sebagai perpanjangan suara. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu yang pertama stres pada kehidupan berkeluarga. Yang kedua mengasuh secara keras dan ketat dengan membentak-bentak dan tidak mengizinkan anak berargumentasi dan membantah. Yang ketiga terjadi kerusakan pada belahan otak atau hemisfer yang dominan. Yang keempat, faktor neurotik familial yaitu keturunan dan gaya hidup keluarga yang serba cepat dan ekspektasi tinggi. Dan problematika yang terakhir yaitu apasia, yakni kehilangan atau kerusakan dalam kemampuan berbahasa akibat kerusakan di salah satu daerah otak. Kerusakan di daerah Broca akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan kata-kata yang tepat dan kerusakan di daerah Wernicke akan mengganggu dalam menghasilkan pembicaraan yang lancar namun tidak dapat dipahami. Yang terakhir ada upaya pengembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidik. Dalam upaya pengembangan bahasa dan implikasinya, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa. Dengan demikian, dan diterapkannya kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka para siswa akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, pendidik perlu menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar saat melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Pada dasarnya diketahui bahwa guru ialah yang menjadi panutan bagi para siswanya, sehingga dengan guru menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka secara tidak langsung para siswanya akan mengikuti gurunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.